antara bertayamum dengan berwudu. Kenapa batal tayamum kalau murtadi tapi wudunya tidak batal? Begitu ya? Tanyanya tadi memang ada kalimatnya begitu ya? Ada ya? Coba bacakan kalimatnya. Sebelum saya bacakan di iananya. Ada di iana, di al-majmu'nya. Saya langsung bacakan ya. Ini di dalam kitab Al-Majmu', Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karangan Imam Nawawi, juz 2 halaman 307. Imam Nawawi mengatakan wa yabtulu tayammum birriddati dunal wudu'. Tayammum itu batal itu tayammum sebab karena murtad dunal wudu'i, tetapi tidak batal ketika wudu, li'anna tayammuma rukhsatun, karena tayammum itu adalah rukhsah ataupun dispensasi ataupun keringanan. Warukhsatu, dan keringanan itu tabtulu birriddah, menjadi batal itu keringanan sebab karena murtad. Wal wudu'u taharatun hakikiyatun, sedangkan wudu itu adalah tahara yang sifatnya hakikiyah, sehingga la tabtulu bil kufri, sehingga tidak batal ki wudu sebab dengan kekafiran. Jadi intinya adalah, kayaknya terlaluan ini. Jadi intinya adalah ketika seseorang murtad maka tayamumnya itu batal. Kenapa tayamumnya batal? Karena tayamum itu adalah sifatnya keringanan, sifatnya dispensasi ataupun keringanan. Karena tayamum itu sebenarnya tidak akan ada tayamum kalau tidak ada uzur. Sehingga karena adanya uzur, akhirnya ada keringanan. Maka ketika seseorang murtad, maka murtad itu menyebabkan keringanan ini menjadi batal. Sedangkan wudu itu bukan keringanan, dia memang tahara yang betul-betul sifatnya hakikiyah. Tahu artinya sifatnya hakikiyah? Artinya wudu itu adalah tahara yang sifatnya murni, bukan keringanan. Makanya walaupun kamu kafir, walaupun kamu murtad, wudumu tidak batal. Wudumu tidak batal selama kamu tidak berhadas. Jadi contoh, ada orang dia sudah berwudu. Setelah berwudu dia murtad. Besoknya ataupun 3 jam kemudian dia masuk kembali ke dalam Islam. Tetapi ketika ditanya pada saat 3 jam tadi kamu pernah kentut tidak? Oh, tidak. Berak tidak? Tidak. Kencing tidak. Maka wudunya tidak batal. Tetapi dia harus berniat di dalam hatinya terlebih dahulu memperbaharui apa? Memperbaharui keislamannya. Kalau dia sudah perbaharui keislamannya, maka dia langsung sholat tanpa harus berwudu. Dia pakai wudu pada saat dia Islam tadi. Tetapi kalau dia tayamum, kemudian dia murtad, seketika tayamumnya batal. Karena kaidahnya ar-rukhsatu tabtulu birriddati. Itu kaidah ya. Ar-rukhsatu tabtulu birriddati. Keringanan itu batal disebabkan oleh murtad ataupun kekafiran. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua adalah yang saya tadi baca itu
jenis tumbuhan yang digunakan untuk menyamak. Pertanyaannya saudari Linda ya, kakak Linda. Pertanyaanmu Linda. Pertanyaanmu siapa Ji? Siapa pertanyaan? Siapa? Yang mana orangnya? Yang mana? Oke, ini bisa kamu cek karena ini pakai Turas ya. Tahu aplikasi Turas? Buku Turas. Tapi itu tidak ada di Play Store, itu ada di Google Chrome. Langsung dicek bukunya, namanya Turos, tapi berbahasa Arab ya. Nah, itu semua kitab ada di dalam. Jadi kamu hanya menuliskan saja kalimatnya langsung keluar. Jadi yang pertama perihal tentang samak. Ini di dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 84. Ini berarti juz 1 ya. Ya karena kan kalau pembahasan tentang samak itu ada di apa namanya? Ya di juz 1 di I'ana ya. Beliau mengatakan Sayyid Bakar Syata mengatakan wayah sulud dibagu. Nah, ini kenapa saya bacakan kitabnya supaya kamu bisa nikmati. Wayah sulud dibagu, maka penyamakan itu terjadi ya bima yunshifu atau bima yunshifu fadalatil jildi, dengan sesuatu dengan sesuatu yunshifu fadalatil jildi, dengan sesuatu yang dapat mengeringkan sisa-sisa kulit. Oh, jadi apa namanya, syarat bahan yang digunakan untuk menyamak yang pertama adalah mampu mengeringkan sisa-sisa kulit. Yang kedua apa? Wayamna'u natnahu. Yang kedua syaratnya adalah mampu mencegah bau busuk. Mampu mencegah bau busuk. Nah, jadi ini sudah bisa dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai syarat alat yang digunakan untuk menyamak. Entahkah dia berupa tumbuh-tumbuhan, entahkah dia berupa apa namanya? Berupa bahan yang non tumbuhan. Yang jelas, yang penting dia bisa apa? Dia bisa mencegah pembusukan. Yang kedua dia bisa apa? Dia bisa menghilangkan sisa-sisa kotoran di kulit hewan tersebut, seperti darahnya ataupun lendirnya. Kalau seperti itu, bahkan batu tawas pun bisa digunakan. Bahkan batu tawas pun bisa digunakan. Ataupun kapur bisa digunakan, garam bisa digunakan selama memenuhi syarat tadi. Yaitu apa? Syarat-syaratnya tadi apa? Mencegah pembusukan. Apalagi yang kedua, menghilangkan sisa-sisa kotoran yang ada di kulit hewan. Tetapi kalau di sini di i'ananya itu mengatakan kal qarawi. Qarawi itu apa ya? Qaraw itu kayak semacam apa ya? Semacam buah tetapi berduri. Itu kalau qaraw. Coba cari kamusnya qaraw. Ada yang bawa kamus? Ada yang bawa kamus? Tidak. Kalau saya nggak salah ingat ya, mudah-mudahan tidak salah ingat, qaraw itu adalah buah semak tetapi berduri. Buah semak tapi berduri. Itu kalau saya nggak salah ingat. Kalau salah ingat berarti diingatkan. Ya. Wa nahwihi min kulli haddin qabidin. Dan sejenisnya dari apa? Min kulli haddin qabidin, dari apa namanya, bahan, dari setiap bahan yang apa namanya bersifat tajam. Haddin tajam dan qabidin dan menyerap. Jadi intinya apa tadi? Bahwa kalau ditanya cuma tumbuh-tumbuhan ini tidak. Tetapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan apa tadi? Menghilangkan sisa-sisa kotorannya, mampu mencegah pembusukan. Tetapi biasanya
Tetapi Enak. Anang. Hei, Enak. Anang. Dengarin. Woi, Aku bilang tadi. apa? Mati. Apa? Majid. Majid? Kenapa? Dia itu Hana, itu tante saya. Oh, Dengar suara saya yang begitu merdu, akhirnya datang itu. Karena memang suara saya memang mematikan. Nah, lanjut ya. Apalagi tadi? Yang ketiga tadi yang saya dengar tadi itu tentang kalau kita bertayamum kemudian kita mengerjakan sholat, tiba-tiba hujan di tengah-tengah sholat, apakah sholat kita batal atau tidak? Begitu ya? Begitu ya? Ini sebenarnya saya sudah jelaskan dari minggu-minggu yang lalu ya, kalau batal. Tetapi untuk lebih jelasnya saya akan menyebutkan kaidah fikih. Kaidah fikihnya itu adalah apa namanya, majaza li'udrin. Oh, perhatikan, ini khususnya yang tingkat-tingkat atas. Ini kaidah fikih ya. Ini penting sekali kamu tahu bahwa majaza li'udrin itu batala bizawalihi. Sesuatu majaza, sesuatu yang dibolehkan li'udrin karena ada uzur. Kenapa dibolehkan ini sesuatu? Karena ada uzurnya. Maka apa? Maka batala lizawalihi. Maka batal itu apa-apa disebabkan karena sudah hilang uzurnya. Ini kaidah sudah apa namanya, sudah mewakili jawaban. Artinya apa? Ketika Anda sholat, kenapa Anda sholat? Ketika Anda bertayamum, kenapa Anda bertayamum? Karena tidak ada air. Berarti uzurnya Anda adalah tidak ada air. Lalu Anda sholat, ternyata di tengah-tengah sholatmu kamu mendengar hujan turun. Berarti sudah hilang uzurnya. Apa uzurnya? Tidak ada air. Karena berarti sudah ada air. Maka apa? Maka batala bizawalihi. Maka batallah tayamummu. Kalau tayamummu batal berarti otomatis sholatmu juga batal. Maka batal tayamummu sebab apa? Sebab hilangnya uzurnya. Sebab hilang uzurnya. Yaitu apa tadi? Tidak ada air. Atau ini juga kaidah fikih, at-taharatu tubtalu bizawali sababiha. At-taharatu tubtalu atau tabtulu bizawali sababiha. Sama aja. Oke? Saya rasa jelas ya. Ini kalau dia sholat, tuh. Ini kalau dia bertayamum karena tidak ada air. Beda lagi ceritanya kalau dia bertayamum karena tidak bisa kena air. Sementara sholat ada air, mengalir air. Tidak usah membatalkan sholatmu. Kenapa? Karena memang kamu tayamum gara-gara apa? Gara-gara sakit kok. Gara-gara sakit. Itu tidak membatalkan sholatmu kalau kamu tayamum gara-gara tidak ada air. Tapi kalau tayamum karena rematik kok, atau karena tidak bisa kena air, maka apa? Maka tidak usah dibatalkan sholat. Kalau apa? Kalau selesai mikir sholat, tidak apa-apa, tidak perlu diulang. Ya, tapi memang ada pendapat ulama mengatakan harus diulang. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa fikih itu fleksibel ya. Fikih itu ruangnya ulama berbeda. Ya. Makanya itu dalam fikih kita memang dilarang fanatik. Fanatik terhadap satu golongan. Ya fanatik diperbolehkan tetapi jangan terlalu fanatik. Karena kalau terlalu fanatik, atau fanatik ya. Atau fanatik terlalu terlalu condong, terlalu menuhankan pendapat golongannya sehingga menutup mata dari pandangan-pandangan lain.
Oke, lanjut apa tadi lagi? Perihal tentang al-khamru idza takhallalat binafsiha, ya itu ya. Tadi ya. Nah, jadi khamar kita harus tahu bahwa khamar itu segala sesuatu. Hadisnya Nabi mengatakan kullu khamrin apa? Kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan maka itu disebut sebagai khamar. Wa kullu khamrin haram. Dan semua yang berjenis khamar maka itu hukumnya haram. Bahkan kalau tape yang difermentasi, itu bisa menjadi khamar. Tape yang didiamkan sehingga menjadi apa namanya itu kayak berbusa-busa, itu tape jadinya enak sekali tape. Tapi karena dia sengaja diamkan itu tape, kemudian difermentasi, nanti saling sudah tiba. Enggak ada. Zaman dia yunda belum. Enggak, dari sana kata ada. Yunda, nama di mau isalong yunda na. Coba. Jadi, khamar itu, kalau bahasa fikihnya khamar itu apa? Segala sesuatu yang berasal dari perahan anggur. Ya, itu kalau bahasa fikihnya tuh. Makanya kalau dibilang mana contohnya? Kalau contohnya itu kayak apa namanya? Ballo, arak itu Miras. apa namanya? Iya, Apa itu nah? miras. Nah, miras, ya, amer, anggur merah. Nah, jangan bilang kenapa ditafsir sekali, Ustaz. Jangan bilang begitu ya. Si bicawan dan janu dicundu. Dicundu nah dia dicundu. Dicundu dia. Ya. Kemudian maksud daripada al-khamru idza takhallat bi nafsiha yaitu apabila khamar ataupun arak itu berubah menjadi cuka tanpa tanpa bantuan ataupun tanpa diolah oleh manusia. Dia itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maka kenapa maka itu boleh. Jadi tidak ada rekayasa dari manusia. Dia betul-betul dia berubah dengan sendirinya. Maka bagaimana maka itu boleh. Bahkan kalau di dalam kitab Al-Majmu' ini disebutkan wa idza takhallalatil khamru bi nafsiha tahurat. Apabila cuka itu berubah dengan sendirinya, maka cuka itu boleh, suci. Tapi wa in takhallalat bi tariqit tasni'i lam tathur atau lam tathur. Kalau khamar itu berubah menjadi cuka tetapi dengan bantuan apa? Melalui rekayasa manusia, ya, atau dengan disengaja ditambahi beberapa bahan-bahan kemudian berubah menjadi cuka, maka apa? Maka lam tathur, maka itu tidak menjadi suci. Dan khamar itu tidak hanya bersifat cair. Pokoknya segala sesuatu yang memabukkan. Ada juga yang bersifat padat seperti ganja, sabu, ya. Itu semua apa? Semuanya khamar itu. Dan kaidahnya kullu khamrin haramun. Semua yang berjenis khamar, semua yang memabukkan itu pasti dihukumi khamar. Ya? Oke? Ya. Tapi bukan berarti itu saya Ustaz kalau kimamu juga mabuk Kak. Bukan itu ya, bukan itu. Nah, itu gara-gara maju mundur jurang. Saya saja kalau ke Mamuju pasti minta. Makanya anda mau ke Mamuju. Kalau tidak naik motor, kalau naik mobil, itu batu. Kemudian yang terakhir ya. Mau itu mirian hamna ada tadi masih kan? Yang terakhir adalah apa tadi yang terakhir itu no? Mana tadi saya tulis ini. Ini yang paling penting. Di situ dikatakan idza stahalatil ainun najisatu ila ain ukhra tahurat illa idza sarat hayawanan. Kita ada begini.
eh, ada dalam fikih namanya istihalah. Pernah dengar istilah istihalah? Dalam fikih istihalah. Ano? Cina, istihalah Cina. Pernah dengar? Tante gue lupa nama. Siapa nama? Iya. Adela. Apa? Zara? Tahu istihalah? Sinta? Salah, Linda. Tahu istihalah? Istihalah itu adalah perubahan dari khamar berubah jadi cuka, ya. Ini namanya istihalah. Ini namanya istihalah. Jadi idza istahalatil ainun najsatu ila ainin ukhra, apabila ada sesuatu zat yang sifatnya najis, perhatikan ya. Apabila ada sesuatu yang bersifat zat najis, kemudian istahalat berubah menjadi apa? Ila ainin ukhra, berubah menjadi zat yang lain tetapi secara hakikat. Kenapa mi? Tahurat, maka ia menjadi suci. Kalau khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka suci. Suci ini khamar. Oke? Tetapi ada pengecualian, illa idza sarat hayawanan, kecuali jika ia berubah menjadi hewan. Kenapa? Saya berikan contohnya. Itu itu tadi saya bilang khamar kalau berubah menjadi cuka suci toh. Kemudian seekor anjing dengan seekor babi itu kalau dibakar, bukan babi bakar, dibakar, betul-betul dibakar, kemudian setelah dibakar menjadi abu. Menjadi apa bahasa Mandarin abu? Tayaure? Apa? Tayaure? Ya, atau menjadi abu lah. Maka kenapa? Maka itu abunya menjadi suci. Itu abunya suci. Kenapa? Karena zatnya tadi yang tadinya hewan berubah total menjadi abu. Karena kaidahnya tadi apa? Idza stahalatil ainun najsatu ila ainin ukhra, tahurat. Kalau sesuatu yang bernajis, zatnya najis, kemudian berubah istahala, maka tadi saya bilang istihala atau istihala, perubahan zat namanya. Berubah menjadi zat yang lain. Berubah menjadi zat yang lain. Kayak khamar berubah jadi cuka, babi anjing berubah jadi abu. Kenapa? Tahurat, maka suci. Tapi illa idza sarat hayawana. Tapi ada pengecualian, yaitu apabila dia berubah menjadi hewan. Kemudian bagaimana contohnya dia berubah menjadi hewan? Nah, ini kan yang dipermasalahkan. Bagaimana contohnya dia berubah menjadi hewan? Kenapa tadi itu? Dia di sana masih mengajar ya. Laki sana pembawa pisang. Bora-bora temui. Siapa bilang Yunda? Iya. Nah, saya sekali gak Yunda. Untuk Untuk santriwati atau untuk saya? Untuk kita bisa jujur. Untuk kita. Iya, kita Untuk saya berdua. aja. Kita berdua. Tadi ini. Misalnya ada seekor ayam. Ayam. Ada ayam. Manu. Dia manu. Kemudian dia manu dia. Ini ayam apa namakan? Dia makan apa? Iya. Makan cacing atau makannya apa tadi? Apa tadi bahasanya anu? Belatung ya, apa? Belatung. Apa bedanya belatung sama anu ulat? Beda ya? Apa itu? Apa belatung? Ulat. Yang dari bangkai belatung itu. Hah? Dari bangkai. Ulat yang keluar dari bangkai. Jadi contoh ada ayam.
ada ayam, kemudian ini ayam dia makan najis. Dia makan najis. Lalu kemudian najis itu menjadi bagian dari bagian dari dagingnya si ayam. Oh, saya ulangi. Yang mandi najis. Kemudian najis itu masuk ataupun berubah menjadi bagian dari dagingnya si ayam. Maka ayamnya ini itu tidak dihukumi najis. Menghukumi najis ayam kan tidak ditahu ini ayam ini makan apa, tapi dilihat baik makan Tai nah biasa makan tai. nah, semisal tai makan, lalu kemudian kan masuk itu tidak mungkin keluar kembali, Ya. masuk itu ya, maka apa, maka ayamnya itu dihukumi suci, tetapi zat najis itu yang sudah berubah menjadi bagian dari si ayam, sudah berubah menjadi bagian dari kulitnya ayam, maka apa? Maka itu tidak dianggap suci. Kenapa? Karena tadi dikatakan wa illa wa ma sarat hayawanan. Kecuali kalau dia berubah menjadi hewan. Kan najis. Ya. Berubah menjadi kulit ayam. Atau berubah menjadi masuk dari di bagiannya daging ayam. Masuk dalam bagiannya daging ayam karena namakan ayam. Ayamnya tetap suci, tetapi najis ini yang sudah berubah jadi daging ayam ini itu tidak bisa dihukumi suci. Kenapa? Karena tadi kaidahnya mengatakan idastahalatil ainun najisatu ila ainin ukhra tahira illa sarat hayawanan. Ketika ada sesuatu yang sifatnya najis berubah menjadi sesuatu yang lain, maka suci, kecuali dia berubah menjadi hewan. Mana contohnya tadi? Ayam makan najis, lalu kemudian najisnya bercampur dalam bagiannya dagingnya si ayam, maka ayamnya tetap suci, tapi sesuatu yang najis tadi yang bercampur dengan si ayam tadi itu tetap dihukumi tidak suci. Nggak bisa dibedakan Ustaz. Biasa itu kan ada ayam yang apalagi kalau ayam kampung tuh. Lain lagi ceritanya kalau tidak bisa dibedakan. Lain lagi ceritanya. Sama juga kayak apa? Kayak semisal ada jambu, joleng, ada ulatnya, itu bisa dimakan langsung. Melo? Bisa itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa? Masih ada? Apa? Salah satu hewan yang tidak bisa disama yaitu anjing dan babi. Sebutkan ayat dan kenapa bisa habis. Begini. Itu kan ada di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairika. Diharamkan bagi Anda untuk mengonsumsi adamu, darah. Makanya darah itu sifatnya najis. Apalagi hurrimat alaikumul damu, hurrimat alaikumul maitatu, pertama bangkai. Bangkai itu apa itu bangkai? Adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka itu diharamkan. Ya. Apa toh? Walahmul khinziri, daging baby. Ya. Tetapi ada istilah yang namanya hukum kias. Seekor anjing itu dikiaskan ke dalam babi. Kedua-duanya itu tidak boleh dikonsumsi. Sebenarnya kalau kata saya pernah baca kitab itu dan saya juga pernah dengar ceritanya itu dari almarhum Nabi Basari, bahwa sebenarnya anjing itu dulu pernah dihalalkan untuk dikonsumsi.
pernah dihalalkan untuk dikonsumsi. Karena sebenarnya kalau babi itu memang dari sananya memang haram. Kenapa? Karena pada saat itu ini saya saya belum temukan juga apakah betul memang itu kisahnya nyata atau tidak. Karena pada saat itu perjamuannya itu hewan yang dijadikan sebagai makanan itu adalah anjing. Saking enaknya bede sampai-sampai ada istrinya si raja itu menyembunyikan sebagian daging anjing itu untuk dikonsumsi esok hari. Lalu kemudian datang tamu. Lalu si suami bertanya, "Dendua mati ngano daging anjing di dapurmu?" Nah, maka keluarlah kalimatnya si istri mengatakan, "Harangi muak narian dua." Harangi muak narian dua. Haram kalau masih ada. Nah, dari kalimat, dari ucapan itulah haram kalau masih ada, sehingga turunlah perintah untuk mengharamkan mengkonsumsi daging. Saya tidak tahu itu apakah itu betul-betul ada kisahnya, tapi itu yang diceritakan oleh Nanggur Basari, almarhum Nanggur Basari, tentang keharaman daging anjing. Nah, kalau babi, memang itu dari sana memang haram. Oh, matin doyanu. Ailalailallah. Ini sabab. Ya. Oke. Tetapi jangan takut memegang anjing ataupun babi ya. Enggak usah takut. Karena dia itu hanya najis mughalladha. Tidak haram memegangnya. Siapa yang bilang haram? Kalau ada yang bilang haram, datangi saya. Sudah ada hukumnya itu bahwa haram itu memegang babi ataupun anjing. Yang haram itu memegang anak perempuan yang bukan mahram. Kata-kata malam ini. Jijik kalau pegang babi, jijik kalau pegang anjing. Tapi kalau pegang tangannya perempuan yang bukan mahramnya tidak jijik. Padahal itu justru yang haram. Ya. Jangan ke di situ. Yang penting setelah kamu memegang anjing ataupun babi, kamu sucikan dengan 7 kali cucian ataupun cucian. Salah satu di antara 7 cucian itu harus dicampur dengan tanah terpetik. Begitu dan masalah. Ya. Oke Linda KDI. Jadi rajin-rajin ke mutola ya, khususnya fikih. Apalagi bagi santriwati yang sudah punya niat untuk lanjut di Ma'had Ali. Ya. Ganteng Kak. Oke. Kalau ini mau bagi-bagi cukup tidak? Kalau bagi-bagi ini. Jangan tes bang. Ini jangan sampai tidak termakan ini. Karena Kak apa? Tidak bisa kata terlalu makan yang berminyak. Penyakit maka Siapa yang penyakit di sini? Insyaallah. Maju ke Batale. Kalau insyaallah ustazah kalau hari Sabtu